Kalian tidak perlu pusing bagian ini karena ini memang langkah yang paling mudah. Kita lanjut lagi dalam tuntunan membuat penelitian bagian kelima. Ini kita akan membahas sekarang kelanjutan dari membuat latar belakang penelitian atau skripsi atau tesis teman-teman. Nah, di video sebelumnya kemarin saya sudah mencontohkan bagaimana jalan pintasnya, cara cepatnya untuk membuat latar belakang. Tapi itu hanya bagian pertama dalam latar belakang ya, karena itu memang yang membutuhkan banyak data-data yang akurat dan kredibel. Nah, di bagian kedua untuk latar belakang, ini masalah subjek atau objek penelitian kalian. Ya, nah disinilah bagian fenomena atau permasalahan yang sering ditanyakan oleh dosen pembimbing kalian. Jadi bagaimana caranya menerangkan objek atau subjek dari penelitian kalian sehingga pertanyaan fenomena penelitian atau permasalahan dalam penelitian itu bisa kalian jawab. Sebenarnya ini adalah bagian paling mudah dalam latar belakang. Kalian harus paham dulu terkait objek atau subjek penelitian. Ini dua hal yang berbeda ya. Subjek penelitian adalah siapa yang ingin kalian teliti. Itu subjek. Kalau objek penelitian, apa yang ingin kalian teliti atau bisa di mana, seperti lokasi penelitian di mana. Kalian bisa mengambil sudut pandang keduanya atau salah satunya saja. Subjek saja bisa, objek saja bisa. Atau subjek dan objek penelitian kalian terangkan di dalam latar belakang penelitian itu bisa juga. Di kolom komentar video-video saya banyak yang nanya, Pak, fenomena dalam penelitian saya apa? Fenomenanya apa? Permasalahannya apa? Ya kan saya nggak tahu, itu kan penelitian kalian. Makanya kalian harus memahami dulu nih, subjek dan objek penelitian kalian itu apa. Sekarang misalnya, subjek penelitian, kalian ingin meneliti siapa nih? Siapa yang ingin kalian teliti? Misalnya masyarakat, atau nasabah, atau pembeli, konsumen, dan lain-lain. Lalu objek penelitian kalian ingin meneliti apa nih? Misalnya perusahaan tertentu, perbankan, UMKM, perkantoran, instansi pemerintahan, akun Instagram, dan lain-lain. Subjek dan objek penelitian itu ya adanya di judul penelitian kalian. Di awal kalian menentukan penelitian, topik penelitian, ya kalian ingin menentukan siapa yang ingin diteliti atau apa yang ingin diteliti. Disitulah letak subjek atau objek penelitian kalian. Apa yang terjadi pada objek atau subjek penelitian itulah yang menjadi fenomena penelitian. Apakah itu ada hal negatif atau ada hal positif. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian inilah kalian menceritakan fenomena. Artinya apa yang terjadi pada objek atau subjek penelitian kalian. Nah, untuk gampangnya sebenarnya ini langkah paling mudah nih. Kalian tidak perlu pusing bagian ini karena ini memang langkah yang paling mudah. Kalian cukup ceritakan apa adanya terkait subjek atau objek penelitian kalian. Atau apa adanya, masyarakat misalnya, konsumen di mana? Konsumen perusahaan apa? Konsumen produk apa? Ceritakan apa adanya terkait konsumen itu, misalnya perilaku konsumennya, atau misalnya keputusan pembeliannya, dan lain-lain. Atau misalnya masyarakat di pedesaan, ceritakan apa adanya. Misalnya 3 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan atau 1 tahun belakangan terkait masyarakat di pedesaan itu misalnya terkait proses pemilihannya menggunakan atau proses keputusannya menggunakan BUMDes sebagai lembaga perkreditan atau ada lembaga perkreditan desa. Boleh apa adanya terkait masyarakat itu. Lalu objek penelitian misalnya pada perusahaan tertentu, misalnya pada perbankan. Perbankan di Indonesia ini seperti apa sih? Misalnya khusus pada perbankan syariah, ya seperti apa perbankan syariah selama ini. Misalnya pada sosial media, akun sosial media tertentu, ya apa yang terjadi pada akun media sosial, kita ambil saja misalnya YouTube, Instagram, atau TikTok, apa yang terjadi pada akun-akun media sosial itu. Lebih spesifiknya pada akun media sosialnya siapa misalnya. Apa yang terjadi selama ini, kita bisa lihat dari postingannya, bisa lihat dari perkembangan followernya, dan lain-lain. Atau misalnya pada lembaga pemerintahan, apa yang terjadi pada instansi pemerintahan selama ini? Misalnya kasus korupsi yang didominasi oleh pejabat pemerintah, itu data KPK ya, bukan data saya. Nah, jadi ceritakan saja apa adanya terkait subjek atau objek penelitian kalian. Lalu kalian bingung, apa dong yang saya ceritakan? Di mana saya dapat datanya? Di mana saya dapat ceritanya? Disitulah fungsi dari pre-riset atau preliminary riset. Atau kita katakan saja data awal penelitian kalian. Nah, kalian harus melakukan observasi awal atau wawancara awal atau teknik pengumpulan data. Artinya kalian harus mendapatkan data awal terkait gambaran umum ya, gambaran umum terkait subjek atau objek penelitian kalian.
Nah, ini di latar belakang jangan terlalu spesifik, karena kalau kalian terlalu spesifik nanti bahan penelitiannya apa gitu ya. Jadi cukup gambaran umum saja, kulit-kulitnya aja dulu. Ada permasalahan apa sih, ada hal positif apa, ada hal negatif apa. Untuk mengetahuinya supaya tidak bingung, ada Google, tenang, kalian tidak perlu bingung-bingung. Untuk pre-riset, misalnya kalian belum sempat turun lapangan ya, ada Google, bisa dibantu dengan Google. Di Google misalnya pada perbankan nih, kalian bisa tulis aja data survei misalnya, data survei jumlah nasabah bank syariah di Indonesia misalnya. Nah, di sini ada data-data survei nih. Kalian bisa cari di Google, data survei nasabah bank syariah di Indonesia. Atau data survei bank apa gitu di Indonesia. Data survei perbandingan nasabah bank konvensional dan bank syariah. Itu bisa jadi preliminary research. Atau misalnya pada perilaku konsumen nih. Misalnya pembelian suatu produk. Tulis aja data survei pembelian produk manufaktur atau produk konveksi atau produk fashion, pertambangan dan lain-lain. Tulis di Google ya data surveinya. Lalu misalnya pendapatan dari PDB atau produk domestik bruto dari sektor manufaktur tadi, misalnya pertambangan atau jasa, boleh ya. Langsung cari data surveinya di Google. Bagaimana perkembangannya? Banyak kok lembaga-lembaga survei yang ada di Google itu. Jadi apa yang terjadi pada subjek penelitian atau objek penelitian kalian. Begitu juga pada perusahaan, begitu juga pada instansi pemerintahan, cari data surveinya apa, bagaimana perkembangannya. Data ini bisa juga diperkuat oleh hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Tentu saja kalian mencari dulu jurnal di Google Scholar, jurnal yang memiliki variabel atau konsep dan lokasi yang sama dan objek penelitian yang sama. Nah, apa yang terjadi pada beberapa tahun terakhir? Ya, syarat dari jurnal terdahulu atau penelitian terdahulu itu kan minimal ya paling tidak 5 tahun belakangan. Cari jurnal-jurnal 5 tahun belakangan, apa yang terjadi pada subjek atau objek penelitian tersebut. Setelah kalian mendapatkan data-data survei yang ada di Google, kalian bisa turun lapangan atau misalnya menanyai masyarakat, bertanya kepada konsumen produk tertentu, bertanya langsung kepada nasabah bank tertentu, langsung bertanya kepada pegawai dari instansi pemerintahan itu, langsung bertanya pada karyawan suatu toko itu atau perusahaan itu. Boleh kalian mengamati misalnya selama ini nasabah perbankan syariah seperti apa, berdasarkan pengamatan kalian konsumen dari produk ini seperti apa, berdasarkan pengamatan kalian belakangan atau beberapa tahun ini, perkembangan toko ini, perusahaan ini, instansi ini, konsumen ini, itulah yang diceritakan terkait subjek atau objek penelitian kalian. Kalau sudah bisa itu, pertanyaan terkait fenomena apa yang ada dalam penelitian kalian, tinggal kalian ceritakan berdasarkan data-data yang tadi. Di sini butuh skill atau seni kalian bagaimana mendramatisir suatu keadaan. Maksudnya mendramatisir adalah ibaratnya gini, penelitian ini kan harus hal yang penting gitu ya. Jadi misalnya data-data yang kalian temukan ini ya biasa aja sih kalian anggap, namanya fluktuatif, jumlah nasabah naik turun, jumlah konsumen naik turun, kinerja karyawan atau pegawai naik turun itu biasa aja sih. Tapi bagaimana kalian merangkai kalimat di dalam latar belakang itu supaya seolah-olah hal ini menjadi wow banget gitu, seolah-olah ini nggak normal. Nah, itu butuh skill kalian untuk mendramatisasi di hiperbola ya. Nah, bisa juga hiperbolanya ini didukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa kinerja itu karyawan itu kebanyakan begini karena perusahaan kebanyakan begini karena promosi dari suatu perusahaan itu kebanyakan begini, itu bisa didukung. Artinya intinya adalah skill kalian untuk mendramatisasi suatu keadaan sehingga nanti kalau ditanya ada fenomena apa, ada permasalahan apa dalam penelitian kalian, drama itulah yang kalian ceritakan seolah-olah itu hal penting padahal sih biasa aja. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya tentang tuntunan membuat penelitian. Semoga bermanfaat.